semua. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Kak Ika sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan Kak Nia, luar biasa hari ini sehat. Sehat. Bersemangat? Semangat. Semangat. Ada di rumah bersemangat juga? Hari Semangat ini dong. ya kita mau memulai sekolah minggu. Ini tanggal 6 Februari berarti minggu pertama di bulan Februari. Dan kita akan mulai sekolah minggu, kita mau menyanyikan lagu Allahku Besar. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Ayo kita menyanyikan lagu ini sambil kita bangkit berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Lebih semangat lagi kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, Kak Nia, Ya. sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Oh ya. Ya, adik-adik di rumah, kita mau berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu meskipun kami masih berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, sertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau mau mendengar. Haleluya, amin. Amin. Kak Ika, tadi kan kita udah nyanyiin lagu yang Allahku besar. Iya Kak Nia. Terus ada tadi yang kata-katanya tuh dibilang kalau tiada yang mustahil bagi Allah kita. Iya, Benar betul. ya? Betul. Berarti Kak Nia jadi mikir kalau nggak ada yang mustahil, berarti kalau misalnya kita mau minta apa gitu sama Allah, boleh dong ya? Boleh dong, karena Tuhan itu baik dan mau mendengar doa kita. Oh, berarti Tuhan itu baik ya? Berarti Baik. kalau misalnya kita mau minta apa, Tuhan mau nuruti.
Iya dong, Tuhan itu mendengar setiap harapan-harapan kita Kak Nia. Oke, berarti Tuhan Yesus itu penolong buat kita dong ya. Betul. Oke, Kak Ika aku jadi nggak sabar. Kita kan mau mendengarkan firman Tuhan. Katanya tadi ada kisah Alkitab juga ya yang mengatakan kalau ternyata Tuhan itu mendengar setiap doa, setiap permintaan dari Ya, murid-muridnya gitu betul, ya. betul. Benar ya? Betul. Aku nggak sabar untuk dengerin firman Kak Ika. Iya nih, kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak ya firman hari ini tentang apa? Kak Nia tahu tentang apa? Tentang kasih Tuhan itu. Tapi Iya, kasih Tuhan yang nggak pernah terlambat. tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Iya. Oke, jadi Nah. sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu dulu mungkin ya Kak Ika ya. Ya, Kita kita mau nyanyi lagu mau apa? siapkan hati kita dulu. Kita mau memuji Tuhan dengan Lagu Yesus ku panggil, Ya. Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo adik-adik, selamat pagi. Bu Wulan senang bisa kembali menyapa kakak dan adik di rumah. Semoga kakak dan adik di rumah dalam keadaan sehat ya, bersama dengan keluarga. Ya, tadi sudah memuji Tuhan, sudah bersukacita. Sekarang kita akan mendengarkan firman ya. Namun kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, roh, jiwa dan raga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami untuk dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami. Tuhan tolong kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, manusia senang dengan segala sesuatu
yang serba cepat dan instan atau langsung jadi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar manusia enggan atau tidak mau menjalani proses. Padahal Tuhan menghendaki kita untuk menjalani proses yang kadang-kadang cukup rumit agar iman dan karakter kita semakin matang, baik dan sempurna. Saat ini kita berada di dunia dengan budaya instan. Semuanya serba cepat dan tidak perlu repot. Contohnya, kita tidak perlu repot-repot belanja. Tidak perlu repot-repot memilih bahan. Apalagi meracik bahan-bahan yang akan kita masak. Tidak perlu. Makanan yang kita inginkan bisa siap dalam hanya 5 menit. Mie siap saji, susu tinggal diaduk dan banyak lagi. Kepingin makan bisa tinggal pencet HP, makanan akan segera datang. Nah, adik-adik, budaya instan ini bisa mempengaruhi juga pada pola berpikir kita tentang doa. Kita berharap jika kita berdoa menginginkan sesuatu, kita bisa memperoleh jawaban yang cepat atau instan. Jika kita menunggu terlalu lama jawaban dari doa kita menjadi marah, tidak suka. Lantas, apakah doa bisa demikian? Nah, kita akan belajar apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita mengenai doa. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 17 dan ayat 32 juga ayat 44. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 17 dilanjutkan dengan ayat 32 dan 44 dengan tema tak pernah terlambat. Adik-adik dan kakak di rumah, ada seorang laki-laki yang tinggal di Betania dan sedang sakit. Namanya Lazarus. Lazarus ini mempunyai 2 orang saudara perempuan, yaitu Maria dan Marta. Kedua saudara perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus dan bunyinya adalah kabar itu, Tuhan, Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi
akan menyatakan kemuliaan Allah. Adik-adik dan kakak-kakak di rumah, apakah setelah berkata demikian Yesus langsung pergi ke tempat Lazarus untuk menyembuhkannya? Oh, ternyata tidak. Yesus justru sengaja tinggal di tempatnya selama 2 hari. Setelah itu barulah ia mengajak murid-muridnya berangkat ke Betania untuk menjumpai Lazarus. Sebelum berangkat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka murid-muridnya pun memberi tanggapan, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi yang dimaksud Yesus dengan tertidur adalah mati. Yesus pun melanjutkan perkataannya, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Adik-adik dan kakak di rumah, aneh ya? Apa maksud perkataan Yesus itu? Bukankah kalau Lazarus sudah mati semuanya sudah terlambat? Mengapa Yesus malah seolah-olah mengulur-ulur waktu sampai akhirnya Lazarus mati? Jika waktu mendapat kabar Yesus segera datang memenuhi permintaan Maria dan Marta, kemudian berangkat, bukankah waktu itu Yesus bisa menyembuhkan Lazarus sehingga tidak sampai mati? Tapi tunggu dulu, mari kita lanjutkan kisahnya. Setibanya Yesus di Betania, mereka mendapat kabar bahwa Lazarus sudah mati 4 hari lamanya. Adik-adik bisa bayangkan orang sudah mati selama 4 hari. Maria dan Marta, saudara Lazarus, masih sangat bersedih dan mereka menangis. Sehingga banyak orang datang ke rumah mereka untuk menghibur. Ketika Maria melihat Yesus, ia langsung sujud di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati. Dan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang yang bersamanya, maka Yesus pun terharu dan ikut menangis. Ya, karena Yesus mengasihi keluarga ini,
sehingga Yesus ikut merasakan kesedihan Maria dan Marta. Yesus pun bertanya, "Di manakah Lazarus dibaringkan?" Orang-orang menunjukkan letak kubur Lazarus. Pada masa itu, pada zaman itu, kubur bentuknya tidak berupa tanah yang digali, tetapi berupa sebuah gua yang ditutup dengan batu besar. Yesus pun berkata, "Angkat batu itu." Marta segera menjawab, "Tuhan, ia sudah berbau sebab ia sudah mati selama 4 hari." Yesus berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Meskipun belum mengerti arti perkataan tersebut, orang-orang itu pun mengangkat batu penutup kubur Lazarus. Lalu Yesus mengucap syukur dan berdoa. Setelah itu Yesus berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Apa yang terjadi? Lazarus keluar dari kuburnya dengan kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kafan. Artinya Lazarus bangkit. Wow, luar biasa. Ternyata Yesus tidak pernah terlambat. Yesus justru memberi pertolongan yang selama ini belum pernah diketahui orang banyak. Selama ini orang-orang banyak hanya melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Tapi hari itu orang melihat Yesus membangkitkan orang mati. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus di awal tadi, bahwa oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Maria dan Marta tentu berharap Yesus segera datang saat mereka mengirim kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Tapi ternyata Yesus malah menunda keberangkatannya selama 2 hari. Adik-adik, mungkin kita menganggap Yesus bertindak sangat lambat, bahkan terlambat, karena Lazarus akhirnya mati. Namun dari apa yang dikatakan Yesus dan apa yang kemudian dikerjakan oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus, kita mendapati bahwa Yesus mempunyai rancangan waktu sendiri. Bagi Yesus menunda 2 hari bukanlah sebuah keterlambatan, karena Yesus tahu kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Yesus ingin Maria dan Marta dan kita semua belajar percaya
bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kita semua belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah dalam memberi pertolongan kepada kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi manusia-manusia yang instan, yang cepat ingin memperoleh segala sesuatu seperti yang kita inginkan. Tapi Tuhan ingin kita belajar berproses melalui doa-doa yang kita naikkan. Belajar bersabar dan menantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Nah, adik-adik dan kakak di rumah, saat ini beberapa dari kakak-kakak kita sedang menjalani proses menempuh ujian. Itu juga salah satu yang harus kita alami, harus kita lalui, walaupun mungkin terasa berat, tetapi tidak mungkin kita dari kecil tiba-tiba pengen jadi anak SMA atau dari SD lalu ingin jadi anak SMA, dari anak SMP pengen jadi dokter. Kita harus melalui proses, yaitu belajar, menempuh ujian untuk bisa menjadi pribadi yang baik, yang kuat, untuk bisa memperoleh ilmu yang kita perlukan untuk menghadapi kehidupan, untuk meraih cita-cita. Adik-adik, selamat menjalani proses kehidupan, selamat menaikkan doa-doa dan berproses di dalam doa. Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita akan tutup ibadah kita, firman yang sudah kita dengar kiranya tetap tersimpan dan bertumbuh dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk rela berproses menjalani kehidupan kami dalam pimpinan-Mu melalui doa-doa, melalui bimbingan dari orang tua kami, orang-orang di sekeliling kami, dan kiranya melalui proses yang harus kami lalui, kami mengenal Engkau lebih baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman. Nah, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, adik-adik di rumah masih menyimpan toples ya yang diberikan dari guru-guru sekolah minggu. Ya, masih dong pastinya ya Kak Ika ya. Nah, nanti persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam toples. Namun sambil memasukkan persembahan kita mau mengiringinya dengan menyanyikan lagu Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai.
mengumpulkan persembahan. Sekarang waktunya kita untuk berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mengucapkan puji syukur karena Tuhan sudah memimpin kehidupan kami. Tuhan sudah memenuhi segala kebutuhan kami. Dan saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini. Berdoa juga untuk kakak-kakak yang mengelola persembahan supaya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dan jika sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan terus memimpin kehidupan kami, pimpin supaya kami terus bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang mengasihi orang tua kami, mengasihi teman-teman kami, dan kami juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan tentunya pimpin supaya kami terus bergantung pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Ya Kak Ika, bentar lagi kita udah selesai di sekolah minggu. Tapi sebelum kita menutup kebaktian sekolah minggu hari ini, kita masih ada satu lagu pujian lagi ya Kak Ika ya. Iya, Kita mau nyanyi lagu apa? Yesus itulah satu-satunya. Ya, kita nyanyi lagu itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya adik-adik, sekolah minggu selesai dan kiranya kita terus bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah satu-satunya penolong gitu ya Kak Ika ya. Oke adik-adik, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.